Dan tolong jangan karena antum yang kurang piknik jadi menyalahkan hal-hal yang tidak antum ketahui gitu kan. Baik, ya, mohon maaf misal seringkali ada framing di YouTube kan, atau mulai hari ini saya akan tegaskan pada teman-teman di Akhir TV untuk bisa membatasi atau memberikan izin bagi siapapun yang ingin mengambil supaya tidak sembarangan menyebarkan sesuatu. Ya, ada yang mengambil bahwa Ustaz Adi manhajnya ini menyimpang karena membolehkan demo dan sebagainya. La haula wala quwata illa billah. Antum hadir nggak di kajian? Ya, jadi nggak nyambung gitu kan. Jaka Sembung aja nggak menyampaikan itu. Masa antum bisa menyampaikan hal demikian? Ya, jadi kan itu nggak tepat. Saya paham betul. Saya pelajari perangkat-perangkat ulama, pernyataan-pernyataan mereka tentang demo. Saya paham bagaimana fatwanya Syekh bin Baz, ya pernyataan Syekh Al-Albani dan sebagainya dan ulama-ulama sebelumnya. Saya paham. Tapi persoalan yang ditanyakan pada saya bukan demo. Persoalan sikap menyikapi aksi teman-teman di 411. Apakah dibenarkan? Tidak gitu kan? Dalam konteks yang berbeda. Ya, demo yang dimaksudkan oleh para ulama yang ketika berbicara itu, mereka tafsirkan dengan perbuatan yang menentang pemerintahan, menghadirkan kerusakan, menghadirkan yang bukan maslahat, itu yang dilarang. Semua sepakat, gak ada bedanya di situ. Nah, cuma ketika antum lihat di sini, ingat, dalam hukum itu ketika akan melakukan istinbat ahkam, menetapkan hukum, jangan samakan satu kalimat dihukumi dengan hukum yang sama. Kadang-kadang kalimat yang sama, tendensi dan penekanannya atau esensinya di satu makna itu bisa berbeda. Saya contohkan begini, pisang. Apa itu pisang? Halo? Apa? Buahnya bagaimana? Kuning panjang. Tanyakan sama orang Jawa, apa itu pisang? Pepaya, gedang gitu kan? Silakan cek kalimat yang sama, maka apa antum akan hukumi semuanya seperti itu? Beda. Ya teman-teman sekalian, silakan cek di Timur Tengah, dimanapun, di Saudi dan sebagainya, haram hukum demo dan sebagainya, itu nggak boleh. Karena memang aspirasi yang disampaikan di situ sudah disusun, ada tingkatannya. Ini ada majlis sya'bi. Kalau tidak puas dengan ini, sampaikan ke sini, sampaikan ke sini. Jadi semuanya diatur supaya nggak ada kerusakan-kerusakan turun ke jalan dan sebagainya. Maka ketaatan pada penguasa, ulil amri pada itu wajib hukumnya, nggak boleh dilawan. Mutlak di sini. Jadi kalau Anda tanyakan hukum demo kepada saya akan jawab seperti itu umumnya. Tapi sekarang pemerintah kita memiliki sistem yang tidak sama dengan di luar. Mereka sendiri yang menyuruh kita untuk melakukan itu karena membuat sistem dalam pemerintahannya. Ya di Undang-Undang 9 tahun 1998. Ya di bab yang pertama, pasal yang pertama, di nomor yang ketiga, posisi paling kiri sebelah bawah. Nanti maju lagi gitu kan ke yang lainnya. Itu saya ketika akan membuat hukum, bukan cuma begini, enggak, saya sampai neliti Pak. Sampai neliti saya. Saya mau berusaha memahami tafsir Ali Imran saja, ayat ke-14 tentang emas. Itu saya sampai diundang ke Al-Mahera, belajar sampai masuk ke tambang Pak. Masuk ke tambang sampai lihat bagaimana prosesnya, sampai mengenakan pakaian tambang. Saking ingin pahamnya tentang satu kalimat dalam Al-Quran. Jadi kita harus lihat ke dalamnya, jangan cuma lihat emas, tapi antum nggak tahu wujudnya. Nggak tahu wujudnya. Tiba-tiba keluar ada Mas Roy, Mas Tony, Mas apa gitu kan. Bukan emas yang dimaksudkan. Kami ketika ada ayat afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat menafsirkan itu bukan dengan pemikiran. Datang ke kebun binatang. Lihat unta. Kenapa untanya Nabi Saleh disebut dengan nakah? Kenapa yang ini jamal? Kenapa yang ini ba'ir? Kenapa yang ini bighal? Kenapa yang ini ibil? Sampai tanya tukang unta. Sampai kami tahu ternyata unta itu punya 2 tangan, 2 kaki. Sampai kami mengerti kenapa Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau akan sujud menggunakan lututnya. Sampai kami paham kenapa Syekh Nasruddin Al-Albani ketika akan sujud menggunakan telapak tangannya. Ketika itu dipahami dengan baik dengan konteksnya, maka muncullah hukum yang disampaikan itu. Jadi ketika Anda ingin menyampaikan sesuatu, mohon dilihat kembali dengan baik. Karena saya tuh kasihan gitu kan. Kasihan, sudah surganya belum jelas, ya mengurusi surga orang lain, tapi tidak sadar mengurangi pahala sendiri gitu. Nah, itu yang harus kita bayangkan dan kita pikirkan sampai hari ini. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau beberapa hari ini ada karena mungkin keberadaan kami yang kurang berkenan atau hal-hal yang tidak barangkali nyaman dirasakan dan saya menyebabkan keramaian di media sosial, mungkin saya pribadi, saya mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon hari ini selesai. Jangan mencela siapapun, termasuk ustadz manapun, termasuk yang menyampaikan jika pernyataan terhadap saya tidak usah dicela, tidak usah macam-macam karena mungkin beliau belum tahu dan sebagainya. Cukupkan sampai di sini, jangan hilangkan pahala-pahala kita.